Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Hadis Tematik dan Komunikasi. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu mengenai kemudahan akses informasi dan tantangan komunikasi dakwah dengan fokus pada perspektif hadis. Sebelum itu perkenalkan, aku Hikmah Faradila baru Raja Guru yang akan membawakan acara podcast pada kali ini. Nah, tentu saja aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku bakal ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Alvin dan Zatika. Halo. Halo. Apa kabar nih Alvin dan Zatika? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Gimana nih kuliahnya? Lancar? Ya, lancar ya, Kak. Lancar, tapi bisa ditengok Kak muka kamu ini apa? Mungkin boleh ya perkenalan diri dulu supaya teman-teman juga pada tahu ya. Ya, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alvin Rivaldo. Aku dari program studi Komunikasi dan Kegiatan Islam semester 4 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Aku Zafika Habwana. Kita dari semester dan jurusan dan fakultas yang sama. Wah, berarti sering ketemu ya. Terima kasih ya udah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Nah teman-teman, saat ini kan kita sudah berada di zaman yang modern nih. Apa-apa serba cepat, serba online, serba instan gitu. Nah jadi menurut kalian gimana sih kemudahan akses informasi itu mempengaruhi praktik dakwah Islam di era digital saat ini? Mungkin boleh ya dari Alvin dulu. Ya. Nah, jadi untuk mengakses informasi pada saat ini, terutama melalui internet dan media sosial, telah membuka banyak sekali peluang untuk menyebarkan dakwah. Informasi tentang Islam dapat diakses oleh siapapun di seluruh dunia dengan mudah. Nah contohnya kan kayak di Instagram gitu ya, banyak sekali akun-akun yang berdakwah lewat akun itu gitu, kayak apa ya, media safe gitu, kayak kemudian channel YouTube ustadz-ustadz. Tapi di balik kemudahan akses itu pasti ada tantangan. Nah tantangannya adalah memastikan informasi yang kita sebarkan, informasi yang kita terima, pengetahuan yang muncul ke permukaan media sosial itu memang akurat gitu, terpercaya, kemudian sesuai dengan syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam gitu. Karena di zaman era digital ini kan informasi itu terlalu cepat ya menyebar luas gitu kan. Jadi belum bisa dipastikan juga kebenarannya, kemudian itu sesuai apa enggak dengan syariat Islam. Jadi bisa buat masyarakat itu bingung gitu, keliru gitu. Betul sekali ya. Memang sekarang ini begitu banyak informasi yang tersebar di internet gitu, dan kita memang perlu kehati-hatian untuk menyaring berita tersebut gitu, untuk menyaring informasi tersebut. Lalu yang buat saya penasaran nih, gimana sih perspektif hadis mengatasi hal itu? Nah, jadi perspektif hadis memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memberikan keaslian informasi. Hadis yang sahih dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami ajaran Islam dengan benar, dan juga dapat membantu kita dalam menyebarkan dakwah-dakwah Islam pada halayak ramai, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam nastati fa bil lisani wa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika aqwal iman. Yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah selain hadis itu, ada juga nih hadis riwayat Muslim mengatakan kafaro bil mar'i kadziban ayyuhadisu bi kulli ma sami'a. Artinya cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila ia
mengatakan semua yang didengar. Jadi kalau kita hanya mendengar, menerima tanpa mencari tahu bahwa itu benar atau enggak, terverifikasi atau enggak, kita bisa dikatakan pendusta. Itu teman-teman. Jadi dari hadis yang telah disampaikan oleh Alvin dan Zabika, kita bisa paham ya bahwa kita harus segera bertindak apabila kita melihat suatu yang tidak benar, suatu hal yang tidak benar atau suatu kemungkaran gitu di sekitar kita, seperti itu ya. Iya benar sekali, karena kan dakwah juga ya, dakwah itu pasti berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, harus sesuai dengan kebenaran, nggak bisa asal-asalan gitu kan. Ya, jadi benar ya. Jadi kita kalau menyampaikan dakwah itu tidak bisa asal-asal, tidak bisa asal ceplos. Jadi kita harus berdakwah harus berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, dan juga yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah sama juga dengan informasi ya kan, ada kaitannya juga. Nah kalau informasi di zaman sekarang itu kan terlalu banyak informasi yang tidak valid gitu kan, hoax, terlalu banyak hoax bertebaran di media sosial gitu. Ada sebuah media yang menyatakan seorang ustadz menyampaikan dakwah yang tidak benar. Itu bisa kita cari ya, informasi. Kita verifikasi dulu informasinya benar atau tidak. Itu tidak bisa asal menuduh. Oh ustadz ini jelek sekali sih, nggak kayak gini gitu, atau menyebarkan misalnya ustadz tersebut menyampaikan tentang pornografi. Nah jadi kita tidak bisa asal terima tentang informasi tersebut, jadi kita harus verifikasi dulu kebenarannya gitu. Berarti kita tidak bisa langsung terima gitu aja ya, kita harus cari kebenarannya dulu. Iya benar Kak, karena kan udah tadi kan sudah dicontohkan juga kan sama Nabi Muhammad, dikatakan juga pada hadis-hadis begitu. Terakhir nih, apa pesan dari kalian dari obrolan kita yang menarik hari ini? Ya, saya ingin mengingatkan bahwa dalam menyebarkan dakwah penting untuk tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan keakuratan, serta memahami konteks sejarah hadis yang kita gunakan. Dakwah sangat penting dalam melanjutkan perjuangan Nabi Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka bagi dia pahala seperti orang yang mengerjakan kebajikan. Hadis riwayat Muslim. Nah kalau dari saya pesannya yaitu teruslah berdakwah walaupun cuma satu ayat, karena ada hadisnya juga kan, sampaikanlah walau satu ayat. Dan juga kita sebagai dai itu teruslah belajar, perbaikin, memperbarui pengetahuan kita agar dapat berkomunikasi dengan efektif, menyampaikan dakwah secara efektif, dan memberikan pesan Islam yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran syariat Islam. Terima kasih banyak ya kepada Zabika dan Alvin. Nah jadi dari obrolan kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemudahan akses informasi itu sangat berpengaruh ya dalam dakwah Islam gitu. Jadi kita nggak boleh mentah-mentah menerima informasi dari orang lain gitu. Kita harus cari kebenarannya dulu. Kemudian ketika kita juga yang menyampaikannya, kita harus membuktikan bahwa itu benar dulu. Ya, betul sekali. Seperti itu. Terima kasih ya kepada kedua narasumber yang sangat luar biasa ini. Sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktu untuk menghadiri podcast kali ini. Sekian perbincangan pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.